mengingatkan juga buat teman-teman The Jackmania ya, jangan memaksakan lah ya. Iya. Bosnya kembali lagi bersama Apidong dan Reptilnya atau bisa disebut Mansur ya. Kita akan bacot santuy mengenai Persib Bandung ya, bermain di Asia dan selebihnya ada lagi bacot santuynya, jadi kamana we gitu ya, bersama Reski Mansurnya. Oh, bis mulai? Enggeus. Sok ya nya. Ya, ya, kumaya, gimana ya? Besok terjadi si Persib Day ya. Persib akan menghadapi Port FC. Port FC itu salah satu tim dari Singapura. Thailand. Ya. Tapi udah tetanggaan deket. Ya, kan beda negara tetap Thailand. Apa pendapat Mike? Nah, ini akan terjadi pertandingan yang sangat-sangat seru. Kalau melihat cuplikan pertandingannya, Port FC gaya mainnya tidak jauh-jauh berbeda dengan skuad Persib Bandung sekarang. Mengandalkan fighter spirit, counter attack, terus kerja sama tim. Pokoknya hampir-hampir mirip-mirip lah gaya mainnya. Apalagi dari sebelah kan diperkuat oleh calon pemain Persib. Asnawi Mangku Alam. Asnawi. Nah, itu akan menjadikan motivasi buat Asnawi untuk membuktikan supaya Bojan Hodak benar-benar terpikat oleh Asnawi Mangku Alam. Tapi Ki, perihal tadi kan mana nggak beda jauh. Sebenarnya beda jauh Ki. Persib jeung Port FC teh. Naon jauhna? Soalnya di Port FC mah David Da Silva jeung Ciro Ki. Tapi kan David Da Silva diragukan tampil, Ki. Iya, memang orang lebih setuju jangan tampil. Ya, soalnya setelah ini ada pertandingan harga dirinya. Tapi kita mah kenal lah. Ya, ulah yang dibahas beda kelas gitu. Cuman di sini tuh orang tuh kontra nate recovery yang didapat oleh Port FC dan Persib Bandung. Ketika federasi dari pihak negara lain lah ya, negara lain tuh benar-benar support ya. Port FC setelah bermain melawan Persib dikasih recovery sekitar 1 minggu kurang 6-7 hari. Iya. Sedangkan Persib mah 3 hari sesudahnya 3 hari sampai 4 hari kan langsung lanjut bertanding. Katanya support. Iya. Katanya support kan. Federasi kita tuh akan menyupport tim-tim yang mewakili Indonesia di kancah Asia. Iya, betul. Apakah itu bentuk support cik orang? Iya. Tapi kalau menurut orang pribadi beda Persib tidak perlu disupport oleh orang-orang tersebut, karena Persib bisa besar tuh karena support dari bobotoh sebenarnya. Ya, tanpa harus support dari mereka, dan mereka mah sebenarnya nggak memang kalau dari secara lisan mereka support ataupun di depan media pasti dia bilang support, tapi yang support sistem yang sesungguhnya itu para bobotoh. Jelas. Para bobotoh yang support ke tim skuad Persib Bandung. Tapi kita berdoanya dan mudah-mudahan para pemain Persib yang sedang cedera mudah-mudahan cepat sembuh, dan juga para pemain yang memang sekarang diragukan tampil juga mudah-mudahan pas besok bisa tampil semenit 2 menit. Tapi Da Silva perlu bermain minimal 10 menit akhir lah. Soalnya terasa banget tidak ada David Da Silva di lini penyerangan Persib Bandung. Itu ada hal yang sangat-sangat berbeda banget, signifikan, meskipun Dimas Derajat sekarang pelan tapi pasti membuktikan bahwa dia juga striker yang tajam, kerjasama dengan Ciro-nya juga udah mulai klop seperti di Persikabo. Seperti pertandingan kemarin pas lawan PSS Semarang, kan itu skuad penyerangan Persib Bandung rasa Persikabo. Ya, ayah Sirian, Ciro, dan Dimas. Ya, itu kan tiga-tiganya mantan pemain Persikabo itu kan ya. Jadi berarti benar-benar di penyerangan Persib musim ini pure mantan pemain Persikabo semuanya. Tapi berbicara tentang David Da Silva aja. Da emang ngaruh Ki botak ori, cek aing teh ngaruh botak ori mah. Iya, memang seberpengaruh itu, tapi dalam konteks sepak bola seharusnya suatu tim tidak harus bergantung terhadap satu pemain. Seharusnya
Tetapi ya memang sepenting itu peran David da Silva di Persib. Ya mun berbicara tentang seharusnya ya memang lah kudu aya backup. Tapi kan tetapnya di henteu-henteu ge da emang ngaruh gitu. Iya. Memang sangat berpengaruh kehadiran David da Silva karena bagaimanapun kan mencek orang mah momok bagi Persib. Ya momok menakutkan lah ya untuk tim-tim lain terutama musuh-musuh Persib Bandung. Tapi saya setuju sih dengan statement Bojan Hodak bahwa kalau misalkan David da Silva belum 100% fit, jadi Bojan Hodak lebih baik tidak sama sekali mencoba menurunkan David da Silva. Jadi Bojan Hodak juga udah menyadari bahwa ada laga yang lebih penting lagi, yang lebih bergengsi lagi daripada Asia, karena mungkin Bojan Hodak merasa dia udah kayak memberikan argumen atau memberikan saran untuk minimal jadwal agak kendor dikit lah, ada pengunduran dikit, tapi kan dari pihak PT LIB dan para pengurus tidak digubris itu semua. Ya pihak kan? federasi itu emang sebenarnya menanggapi karena tegas bahwa tidak ada perubahan jadwal. Sedangkan sebelumnya kan Ketua Umum PT LIB yaitu Pak Ferry Paulus sudah kalau mau menggeser ya silahkan menggeser. Cuman mungkin untuk tim-tim tertentu kecuali Persib. Nah itu dia. Itu kudu nama mereka ngomong. Itulah salah satu kelemahan dari sepak bola kita, bahwa semuanya bisa diatur sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sesuai dengan kepentingan masing-masing ya mungkin menurut mereka Persib tidak terlalu penting buat mereka, meskipun buat kita itu penting, dan kita itu main di Asia membawa harum nama Indonesia loh, bukan hanya kota Bandung tapi Indonesia yang dipertaruhkannya tuh. Jadi ketika kita kalah misalkannya nanti yang dilihat oleh Asia ataupun negara-negara lain, Indonesia ini tim perwakilan dari Indonesia. Ya, salah satu tim terbaik. Iya, tim terbaik dari Indonesia. Jadi Indonesia ya. Benar-benar yang dilihat dari luar tuh Indonesianya, bukan semata-mata Persib Bandung dari Bandung, tapi Persib Bandung dari Indonesia. Dan biasanya nanti juga di papan skor biasanya Persib Bandung pakai bendera Indonesia. Zamannya rek Bangladesh. Iya, nah berarti kan itu udah pertanda kita tuh benar-benar mau mewakili Indonesia di kancah Asia. Harusnya berbicara taktik ya. Taktik Persib akankah berbeda ketika bermain di liga terus yang di Asia gitu kan? Akankah berbeda menurut mana? Atau sarua wae gitu sama aja yang dilakukan Bojan Hodak? Menurut pandangan orang pribadinya, Bojan Hodak akan bereksperimen strategi yang jarang mereka turunkan ataupun jarang Bojan Hodak terapkan. Karena dalam konteks sepak bola pasti tim lawan juga udah membaca, kayak misalkan dia melihat cuplikan pertandingan Persib Bandung sebelumnya lawan PSIS Semarang misalkan. Nah dia melihat dan para pemain juga melihat, menganalisa mana nih kekurangan, mana nih kelemahan dari skuad Persib Bandung untuk nantinya di counter dengan strategi yang dipunya oleh pelatih Port FC. Tapi Bojan Hodak juga pasti udah jeli. Oh berarti dari sana pasti meniru strategi yang udah saya kasih ke pemain. Nah otomatis Bojan Hodak akan mengeluarkan strategi baru supaya strategi yang kemarin udah dipersiapkan oleh pelatih Port FC terkecoh. Jadi saya rasa untuk bermain di Asia, Bojan Hodak udah memiliki ataupun udah menyiapkan strategi yang baru. Strategi yang beda strategi. Oke, mungkin dari segi starting line up dan juga penempatan pemain tetap dengan 4-3-3. Tapi nanti setelah kick off babak pertama dimulai, permainan biasanya berbeda. Tapi Bojan Hodak pasti melihat dan menganalisa dulu pergerakan dari Port FC, karena dia juga bilang di media bahwa dia buta kekuatan dari Port FC. Dalam artian berarti dia belum memahami nih ataupun belum melihat kualitas dari beberapa pemain maupun strategi apa nih yang akan dikeluarkan oleh Port FC. Tapi jangan khawatir, biasanya Bojan Hodak justru paling jeli dalam mengcounter strategi lawan. Biasanya kalau di liga kita biasanya kayak kemarin aja laga-laga lawan PSIS kan dia tuh sebenarnya udah kayak deadlock sebenarnya, udah pas hampir 1-1 itu kan udah benar-benar bingung, tapi kan dia memasukkan beberapa pemain yang pengaruhnya tuh ada gitu. Kira-kira susunan pemain Persib dari kiper
versi maneh dari kiper sampai ke striker. Kalau untuk starting line up, saya masih percayanya punya, kurang percaya kena ke Kevin penjaga gawang. Karena Kevin bisa dibilang untuk daerah Asia dia pengalamannya lebih. Dia kan main di timnas Filipina juga kan. Jadi untuk daya jelajah dia ataupun pengalaman dia di Asia udah tidak bisa diragukan lah. Sedangkan Teja kan udah lama tidak main di timnas. Sekarang timnas kan sekarang beda lah. Nah, Kevin untuk penjaga gawang. Untuk back sementara ini tidak ada yang bisa dirubah sih selain duet Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca itu udah mulai klop, apalagi sekarang di liga itu harusnya di Asia jangan diganti sih dua pemain itu. Nah untuk bek kanan saya tuh pengennya Lod kembali main, soalnya ini mungkin di Asia nggak ada aturan untuk menurunkan timnas U23 sih sebenarnya. Nah Lod Henen harusnya turun. Dan di sisi kiri sebenarnya Edo juga bagus, cuman Edo tuh tidak bisa bertahan sampai 90 menit sebenarnya. Tapi kemarin halus. Iya, tapi di akhir-akhir kan diganti juga ujung-ujungnya sama Papa Victor. Berarti kan itu terbukti Edo tuh tidak maksimal sampai akhir. Tapi orang menolak mun maneh kitu ki. Soalnya mungkin ada yang harus diistirahatkan. Iya, soalnya udah kelihatan dari tribun juga Edo tuh sudah gampang dilewati lawan, makanya dimasukkan Papa Victor yang mungkin dari segi tenaga masih fresh lah. Tapi kan spot jantung. Iya sih, tapi kan kemarin skillnya bagus kan? Ya bagus Papa Victor. Nah menjawab keraguan kita ya. Iya, jadi di back kiri mah boleh lah Edo, tapi untuk backupnya harus dipersiapkan juga kan. Tadi juga di media Bojan Hodak udah berkata bahwa Rejaldi itu sebenarnya udah ready. Tinggal kapan dia siap menurunkan Rejaldinya aja. Rejaldinya udah latihan full. Jadi untuk back kiri Edo, back kanannya Hen. Nah ini untuk gelandang saya yang mulai pelan tapi pasti para pemain gelandang ini saling bersaing untuk mendapatkan posisinya. Ada yang gak boleh diganti nih Deddy Kusnandar sama Mark Locke. Ini udah kayak jantung permainan Persib ini pemain dua ini. Kemarin juga kan Mark Locke diganti, mudah-mudahan ya udah sembuh ya. Mudah-mudahan udah sembuh. Jadi Mark Locke dan juga Deddy ditopang untuk sementara, kalau enggak Tyron ya mungkin Adam Alis. Adam Alis juga kemarin berposisi di situ bagus sih sebenarnya. Menjadi playmaker ya. Iya, pengatur serangan udah bagus, umpan-umpannya, ritme udah mulai enjoy ya. Udah mulai menemukan ritme. Apalah kultur Bandung teh kumaha ya gitu. Di tengah paling Adam atau Tyron lah, tidak apa-apa di antara dua pemain itu perlu ada rotasi kan. Di sisi sebelah kiri mah ada udah murni atau sebenarnya cocoknya untuk Ciro itu mah. Jangan diganggu gugat lagi. Winger kiri kanan bisa ku Ciro ya. Ciro. Dan untuk winger kanan orang rindu Beckham Putra. Beckham Putra kan udah sembuh sebenarnya. Ya mudah-mudahan bisalah diturunkan di back kanan untuk menusuk-nusuknya. Beckham biasanya pintar untuk menusuk, ngasih umpan. Ya bukan gitu menusuk-nusuk, ngumpan. Beckham biasanya bagus. Kalau untuk striker sih tetap sih paling Dimas Derajat. Soalnya kan David masih diragukan tampil. Dan itu bagus, jangan dipaksain sebenarnya kalau misalkan belum 100%. Itu paling starting line up versi Rezky Mansur. Prediksi mana tentang pertandingan kumaha? Kalau untuk prediksi pertandingan ya mungkin saya prediksinya akan berjalan cukup seru, tapi kedua tim akan bermain secara hati-hati dan meraba-raba dulu permainan. Soalnya dari Port FC dan juga Persib sama-sama buta kekuatan sebenarnya. Buta kekuatan. Makanya untuk permainan paling di babak pertama saling membaca dulu. Nanti kelihatan permainannya di babak kedua. Tapi menurut Apidong Persib starting line up Apidong versus Port FC ya pasti banyak ditunggu-tunggu nih para bobotoh salam dunia. Persib Apidong 11 pemain pilihan Apidong yang menurut Apidong akan bermain maksimal melawan Port FC dari mulai penjaga gawang. Justru sebelumnya ada terjadi kekontraan. Bojan Hodak pernah mengancam federasi kita bahwa kita akan memainkan lapis kedua. Betul ya. Lapis kedua. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Karena Persib mewakili nama Indonesia di kancah Asia. Oke, dimulai dari kiper ya. Dimulai dari kiper Barudak ya.
Kiper orang percaya Kak Teja ge halus, tapi orang lebih ke Kevin Berdosa sih. Ya, Orang benar. Kevin Berdosa. Mendoza. Mendoza. Iya. Untuk backnya back duet nu hiji pemain UFC nu hiji mancing emosina jagoan. Tapi eta ge Nick jeung Gustavo lah nya. Bukannya kemarin suka Papa Victor? Hayang nama Papa Victor tapi karunya bisi da teu kabeh bobotoh teh jantungna kuat. Iya sih. Teu kabeh. Jauh. Gitu kan. Ya berarti duet saha tadi UFC teh? Nya Gustavo jeung Nick Wipers. Ya, terus lanjut untuk di kanan. Justru orang mah di kanan ayeuna Kakang lebih kalem kayaknya lebih muda, lebih kalem, lebih tenang, interceptnya kemarin juga bagusnya Kakang. Cuman anu katingali kurang nate si Kakang lebih ke build up ketika membantu serangan eta Kakang kurang. Tapi untuk membantu pertahanan Kakang luar biasa. Kang, salam ti Api dong. Ya berarti Api mah milih Kakang dengan alasan bertahannya bagus, tapi minusnya penyerangan. Ya ketika build up kurang gitu sih. Iya, Kakang. Untuk di kiri sih Edo sih, da deui gitu rek saha da Edo. Edo untuk yang paling bisa ready ya. Edo untuk Edo. Untuk di tengah gelandang bertahan orang justru hayang nyobaan make Coach Cijan ya. Karena kemarin geus sudah mulai enjoy gitu ya. Coach Cijan udah mulai passing-passingnya mungkin tidak seagresif Dedi. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin karena butuh adaptasi, pemain Eropa bermain di liga kita tuh butuh adaptasinya lama. Dan itu fakta kebanyakan gitu, beda ketika pemain Brazil yang datang atau pemain Afrika atau Amerika Selatan yang datang bermain di liga kita nggak butuh adaptasi lama. Tapi kalau dari Eropa itu rata-rata butuh adaptasi yang lumayan lama lah ya. Coach Cijan di gelandang bertahan. Bukan itu memilih Coach Cijan apakah karena kemarin menjadi match of the match? Ya karena kan permainannya seiring berjalannya waktu jauh lebih baik gitu. Kasih lebih kesempatan gitu. Karena kan gelandang bertahan itu rawan sekali akumulasi kartu ki. Yeah. Karena kan selain gelandang pengangkut air, pengangkut galon oge kan gitu mah. Itu pengangkut semen 3 roda biasanya. Berarti kan dituntut untuk fight gitu kan. Berarti lawan dengan kartu gitu kan. Kita coba dulu aja Coach Cijan. Untuk Coach Cijan akan ditemani menetralisir lini tengah ku Mark Locke sih. Karena Mark Locke is the best cek orang. Yang gelandang yang dimiliki oleh Persib anu alusnya Mark Locke gitu lain nama. Ya tapi sadar tuh sih di sadar orang mirip si Mark Locke mah. Bukan itu, bukan maksudnya sadar gak sih bahwa para bobotos alam dunia tuh performa Mark Locke tuh perlahan mulai kayak kita harus siap-siap banyak kehilangan Mark Locke soalnya Mark Locke udah mulai rentan cedera gitu. Umur ngaruh sih. Umur kegiatan karena yang selain jadi pesepak bola kan konten kreator oke. Oh sarua berarti juga didinya konten kreator? Dengan orang si Mark Locke. Oh didinya konten kreator? Lain. Naon tuh? Orang mah provokator. Oh provokator ngejual motor berarti nya? Motor gitu kan. Mah balik. Sok lanjut deh ke mana dia? Untuk playmaker orang yang nyoba Adam Alis di menit-menit awal. Adam Alis. Sebenarnya playmaker Persib itu cuma 2 aja. Beckhamnya bisa sih, 3 sih. Cuman orang yang Adam Alis lah. Adam Alis. Untuk winger sisi kiri, teman lancek ipar orang. Ternyata harita sifat musuh. Masih lancek ipar kental gitu. Kental pisan? Kental pisan. Saha tuh? Ciro. Anjing. Ciro gak usah diragukan lagi ya. Teknikalnya, skillful, speedna, spiritna, fighterna, benar-benar siap fight gitu Cironya. Tapi di sisi lain yakin tuh soalnya Ciro kemungkinan besar banyak berduel dengan Asnawi. Soalnya yakin sih. Dengan untuk body balance mah Ciro menang tapi mun speed tak apal dah. Soalnya sekelas Garnacho kan di kantongan ku Asnawi mah. Tapi kan beda. Ciro loh, meskipun sarwa pirang asalna kan ya. Tapi Ciro loh, winger menurut orang winger terbaik yang bermain di Liga Indonesia Ciro. Cenah berani lah. Kamari bogoh ka Bruno. Bruno mah next match setelah Ciro out. The next Ciro gitu. The next Ciro Bruno mah. Untuk di kanan ya. Di kanan sih coba hayang si Ferdiansyah. Wih pemain muda. Asli. Karena Ferdiansyah mun main benar-benar kayak memanfaatkan
apa yang dikasih oleh Bojan Hodak gitu. Orang ieu main ieu gitu. Ingin membuktikan nih bahwa Ferdiansyah di sini tuh bukan hanya untuk memanasi bangku cadangan, tapi siap fight untuk Persib gitu kan. Local pride soalnya. Untuk striker sih ya, striker. Amun bisa dadang mainnya dadang, tapi kan daripada terlalu mengambil beresiko, yang mending Dimas Derajat. Tidak ada pilihannya. Kenapa? Namanya rek Bojan Hodak strikerna. Enggak, kenapa tidak mau mencoba Mailson? Soalnya Mailson juga. Pokoknya ada Mailson. Lupa ya. Kita tim masih punya asing yaitu Mailson ya, mungkin terlalu Mailson kudu rada tambahan latihan porsinya latihan bahwa bermain di liga kita tuh nya enggak, soalnya Mailson tuh prediksi saya dia enggak tersentuh oleh Goran Paulic karena Davila Silva, Ciro Alves, terus Beckham, para penyerang Persib yang ada sekarang yang tajam-tajam awalnya kembali tajam itu karena polesan Goran Paulic. Ya, coach, mungkin ada andil dari coach Goran Paulic juga ya. Tapi tetap orang akan mencoba Ferdiansyah. Jadi dimulai dari kiper Kevin, backnya Nick Wipers, Gustavo, back kirinya Edo, back kanannya Kakang, gelandang bertahannya Kocijan, ditemani oleh Mark Lok juga. Playmakernya Kuada Malis, winger sisi kiri Kuciro, kanan oleh Ferdiansyah dan striker Dimas. Tapi Tyran nggak dipilih, Tyran mending saper-saper. Soalnya ini lagi benar-benar produktif Tyran dengan mencetak 3 gol, 1 assist kalau nggak salah. Iya benar. Tapi kan setelah itu kita akan melawan Persija Jakarta. Dan kudu benar-benar Tapi mudah-mudahan yang dikeluarkan takutnya hal yang tidak diinginkan terjadi meskipun tapi kan jaga-jaga emang harus gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan yang dikeluarin sama Bojan Hodak itu tidak terjadi ya. Misalkan kayak Bojan Hodak beropini bahwa mereka akan menurunkan skuad pelapis. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Soalnya kalau terjadi dan juga kalah ya rame lah. Mungkin udah hujatan di mana-mana. Rame lah. Bahkan Persib mewakili nama Indonesia pun sebagian warga Indonesia malah mendukung Port. Segelintir oknum mungkin. Sebagian nggak selain segelintir deh ya. Tapi ya mungkin itu yang nggak suka Persib salah satunya. Iya, karena tapi nggak yakin dia dukung Port karena suka Portnya, nggak yakin saya. Tapi suka Persib. Iya, dukung Port itu karena nggak suka Persibnya, jadi dukung Port aja. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya ancaman dari Bojan Hodak tuh sebenarnya harus diperhitungkan sih oleh federasi gitu. Karena mau bagaimanapun Persib kan sebagai juara ya liga kemarin berarti tim di antara yang terbaik ya Persib gitu kan. Ya. Karena keluar sebagai juara. Ya. Tapi harusnya diperhitungkan sih oleh federasi kita terutama PTLIB ya yang mengatur jadwalnya. Persib benar-benar gelo ki anjing maksud aing teh. Ya, sorry ya orang rada agak sedikit emosional ya kalau kita berbicara PTLIB ya. Persib tuh dalam waktu 7 hari bermain 3 kali pertandingan anjing. Edan anjing cek. Itu kan makanya Bojan Hodak bilang kan bahwa mereka ingin kita berprestasi di Asia, tapi kita seakan-akan dibunuh di negara sendiri. Dibunuh di negara sendiri dan memang buat kalian kadang ada yang berpikir kayak misalkan prestasi klub lokal harus di Asia harus bagus, timnas harus bagus. Tapi lihat kualitas liga kita. Kualitas liga kita seperti ini. Lihat di liga-liga di luar lah contohnya. Memang ada kayak di Liga Inggris yang 3 hari langsung main 3 hari. Tapi ditopang dengan fasilitas yang bagus. Kayak Manchester City kan. Ada. Anu saminggu main 3 kali mah iya kan maksudnya dalam jangka waktu 3 hari main ada Manchester City salah satunya main. Berarti kan paling maksimal ketika tim profesional bermain itu dimanapun seminggu maksimal 2 kali ki. Ya berarti kan itu teh tilu ki. Tilu iya mah. Ya berarti kan itu teh harus ada pembenahan kalau memang
kita ingin berprestasi untuk Asia lah ya, dari mulai Apanya yang diberbenah ya? ya liga kitanya, apalagi sekarang ya kan rame lagi. Udah mah sepi kemarin-kemarin masalah wasit karena dibantu VAR. Nih udah mulai meredup. Sekarang rame lagi. Kemarin kan kamu tahu gak? Kemarin sempet viral ada wasit yang benar-benar seakan-akan ingin membunuh masa depan sepak bola Indonesia. Muda ya. Udah 2 kali saya punya info ya, bukan punya info sih, mendengar info. Yang pertama ada sepak bola gajah di usia 10 tahun. 10 tahun. Jadi para pelatihnya itu, ini mah bukan wasit ya, tapi ini mah pelatihnya. Para pelatihnya itu memberikan instruksi kepada para pemainnya supaya mereka itu kalah di pertandingan itu. Berarti kan itu udah melatih mental mereka dari sejak kecil untuk tidak berjuang. Berarti yang jadi masalahnya tuh bukan kompetisi, tapi pengurus. Iya, pengurus dan juga SDM kita yang harus memang benar-benar pengurus yang sebenarnya yang ngadain kompetisi inilah. Iya, jadi ada dari PSSI terus LIB kan ya, selaku yang benar-benar berdemek di liga kita lah ya. Kayak ya tak cucuk. Iya, makanya dari awal Pak Erick Thohir mencalonkan sebagai ketua umum PSSI, saya beropini pribadi bahwa wah ini bagus nih. Ini salah satu pemimpin ya, calonnya. Iya, pemimpin yang menurut saya rekomendasi lah Pak Erick, soalnya dia mengerti sepak bola juga, dia pernah terjun di sepak bola luar juga, seenggaknya pengetahuan atau pengalaman dalam sepak bola dia tuh ada gitu. Jadi nggak kosong-kosong banget kayak mohon maaf ketua PSSI ke belakang kan kemungkinan besar yang belum terjun benar-benar terjun ke sepak bola kan, sedangkan Pak Erick udah terjun, udah tahu silsilah sepak bola seperti apa gitu kan. Nah makanya saya tuh optimis bahwa dengan adanya Pak Erick sepak bola kita berubah drastis. Tapi kenapa? Apakah masalah waktu atau memang ini udah tidak bisa dirubah? Tetap aja ada wasit-wasit yang memang merugikan. Soalnya ini di PON loh. PON itu yang mainnya pemain-pemain muda, bibit-bibit yang akan menjadi the next. Misalkan sekarang pemain yang bagus Marcelino, berarti di PON nanti the next Marcelino misalkan, ataupun the next Rafael Strike misalkan. Arhan juga. Ya, the next Arhan. Jadi dia udah dijatuhkan mentalnya, udah dirusak mentalnya sejak muda. Jadi kan ini benar-benar anjir, bajingan banget guys. Bajingan banget. Jadi menurut saya ini terlalu. Tapi memang benar sih. Sekelas PON aja kan sudah dapat, maksudnya mafia pun sebenarnya ada kan, udah mulai masuk ya ke PON kan, sekelas PON loh. Apalagi Liga 1, Liga 2, Liga 3 walau-walam kan. Ya pastilah mungkin ada. Tapi kan sebelumnya kita pernah, bukan kita sih, lebih ke PSS Sleman ya kemarin dijatuhi. Iya. Dan pengurangan poin ya karena poin. Terbukti bahwa di 2018 adalah pengaturan pertandingan, ada pengaturan skor lah iya. Ya. Dan terbukti itunya, ada buktinya. Dan itu juga bisa kamu lihat bahwa di 2018 banyak banget anjir. Iya, 2018 banyak, tapi lihat terungkap dan terbuktinya kapan? Jangka waktunya kan jauh banget. Jangka waktunya kan sampai sekitar sampai 5 ya 4 sampai 5 tahunan. 5 sampai 6 tahun Ki. Iya. Jadi benar-benar kayak masalah seperti itu bisa diungkapnya bertahun-tahun. Padahal itu teh benar-benar virus yang harus kita tuh cegah secepat mungkin, semaksimal mungkin dicegah saat itu juga. Tapi ini di Liga 2 ketika PSS Sleman udah bermain bertahun-tahun di Liga 1 baru terungkap. Dan hukumannya hanya pengurangan poin 3 poin dan juga denda. Kenapa tidak hukumannya misalkan PSS Sleman kembali lagi ke Liga 2 misalnya? Harusnya lebih tegas. Iya, ya? lebih berat supaya apa? Supaya tim-tim lain tuh berkaca dari pengalaman itu dan tidak akan melakukan itu kembali. Jadi ada efek jera gitu. Soalnya kalau cuma pengurangan poin terus denda, pasti PSS Sleman juga bisa memenuhi itu. Dan sekarang juga kelihatan PSS Sleman nggak berpengaruh apa-apa. Dari kejadian itu biasa-biasa aja gitu kan. Biar ada efek jera mungkin. Iya, harusnya yang lebih berat lah. Karena bukan suatu hal yang mustahil juga Persib bisa seperti itu, tapi mudah-mudahan enggak. Ya mudah-mudahan. Untuk semua tim Liga 1 gitu. Ya.
Orang tak apal sih sebenarnya saha sih yang cucuk-cucuk nama mafia, tapi mungkin tahu lahnya. Ya itu juga PR untuk kayak ketua PSSI, PT Bahkan sempat LIB, ini Ki wakil ketua umum PSSI itu Jokdro Jokro Diono, Joko Driono. orang bung mengingat-ingat manusia bermasalah. Iya, susah sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kayak Pak Erick Thohir, ini mau opini pribadi ya. Kalau kayak misalkan Pak Erick Thohir dan jajarannya ingin memberantas mafia di sepak bola Indonesia, jangan hanya dihukum wasitnya. Karena wasit itu sebagai pelaku atau pelantara, atau dia mah kalau dalam istilah dalang dia mah wayangnya. Tapi berantas itu dalangnya ataupun orang yang ada di belakangnya, itu yang harus diberantasnya. Soalnya kalau wasit itu hanya sebagai badutnya aja. Tapi Ki ketika ada tadi kan ketemu teh zaman-zaman di Erick Thohir ya sebagai ketua umumnya. Kumaha sampai sekarang puas teh kinerja Pak Erick Thohir sebagai jadi ketua umum PSSI. Kalau untuk pertanyaan puas atau tidak, jujur tidak, belum puas karena belum di era Erick Thohir belum ada sesuatu hal yang kayak perubahannya teh signifikan banget gitu. Kayak misalkan di wasit tetap adalah yang bermasalah meskipun itu tidak ada campur tangan mafia, tapi kan kalau udah ada VAR terus keputusannya blunder, berarti kan itu teh tetap ada masalah di situ teh. Meskipun dalam konteksnya itu bukan mafia ataupun hanya kesalahan sumber daya manusianya, tapi kan tetap berarti kan udah beberapa solusi yang dicoba sama Pak Erick Thohir juga tidak semuanya maksimal. Jadi kalau untuk nanya puas atau tidak, ya kurang puas. Soalnya ya saya ini opini saya pribadi, saya dalam konteks mengkritik ataupun berkomentar tentang wasit bukan semata-mata ingin tim kebanggaan saya tuh kayak di bela wasit ataupun misalkan diunggul. Adil lah, saling respect gitu. Soalnya permainan dalam sepak bola akan indah ketika wasit tuh benar-benar bisa memimpin pertandingan tuh secara fair gitu. Karena emosi semua dari kedua tim itu puncaknya ada di wasit. Iya. Ketika wasitnya benar gitu ya, tidak layak gitu ya, ataupun kurang pengetahuan, itu bisa menjadi panas. Iya benar. Ketegasan wasit dibutuhkan, terus memang pengetahuannya benar-benar harus dibutuhkan. Jadi jangan ada kayak miskom, misalkan dia salah, terus berkomunikasi dengan wasit yang di luar, lama kan itu biasanya jadi para pemain malah emosi ke wasit gitu kan. Jadi kayak benar-benar jadi wasit di Indonesia tuh ketegasan nomor 1 gitu kan. Ya soalnya saya nggak mau sebenarnya tim misalkan si Iki mah berkomentar wasit karena memang Persib dirugikan, bukan. Jadi kita nonton pertandingan nih misalkan Persib sama mana ya, permainan sudah bagus nih dari para pemain dari tim musuh, dari tim Persib misalkan, tapi dirusak dengan wasit yang misalkan kartu kuning gak jelas atau pelanggaran gak jelas. Jadi kan kita bukan fokus ke permainannya, malah ke keputusan wasitnya yang konyol gitu kan. Ya misalkan contohnya kayak tempo lagi tingginya nih permainan nih, tapi kan wasit kadang banyak keputusan yang blunder, itu bisa tempo jadi turun lagi. Iya. Intensitas permainan bisa jadi turun lagi hanya gara-gara wasit. Oke, apa keinginan Iki ini tentang semua ini gitu ya, federasi kita sepak bola buat kedepannya? Ya untuk keinginan pribadi sih ya inginnya mudah-mudahan ya liga kita lebih sehat lagi. Liga kita benar-benar sehat gitu. Ya dirasa-rasa kalau masih ada mafia di liga kita, ya berarti liga kita nggak sehat. Soalnya liga yang sehat itu liga yang terbebas satu dari politik. Liga yang terbebas dari politik ini udah terbilang liga sehat. Yang kedua terbebas dari mafia. Jadi jangan sesekali sepak bola ini tercium atau tersentuh oleh politik dan juga mafia-mafia. Soalnya ini virus. Kayak kemarin-kemarin kan adalah ramai gitu kan yang mencalonkan bawa-bawa kultur supporter dan lain sebagainya. Nah ini sepak bola itu benar-benar anti politik dan juga anti mafia seharusnya. Jadi ya harapannya mudah-mudahan liga kitanya makin maju, mudah-mudahan sumber daya manusianya tidak gampang. Dan sebenarnya mafia itu bisa bekerja tuh karena ini, Pi. Ya mudah-mudahan SDM-nya
tidak terlalu memikirkan ini. Soalnya mungkin wasit juga bisa menerima tawaran itu karena tergiur ini. Nya tuh duitan mah gitu. Ya, makanya jadi mudah-mudahan mah ya semuanya lah, semua elemen masyarakat Indonesia tuh yang suka sepak bola khususnya umumnya semuanya mendukung untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jangan sesekali untuk beropini bahwa timnas harus bagus, tapi liganya kacau-kacauan seperti ini. Jadi kita tetap harus proses tuh benar-benar harus dijalankan gitu. Jadi misalkan di liganya udah bagus, udah aman, liganya berjalan dengan bagus, lancar, tanpa ada kendala, baru kita berbicara prestasi timnas. Itu. Nah, ayeuna cek api cik harapana untuk sepak bola Indonesia kumaha tah. Bakar dulu gak sih? Sok teu naon asal ulah ngabakar geraha we. Bakar dulu ya. Oke. Kedepannya pertama saya ingin ketua umum PT LIB mundur. Lain mana anjing? Mentok anjing. Lain mana? Oh, lain orang atau saha eta teh? Yaitu Pak Ferry Paulus ya. Oh, karena saya sebagai penikmat sepak bola menurut orang kurang sih. Kumaha eta teh kinerjana. Dinikmati gitu. Nya aduh dinikmati kah? Dinikmati. Jaretek aja. Kurang kinerjana. Eta salah satu awal langkahnya ya. Yang kedua, tolong yang masih mempunyai saham-saham di klub-klub lokal terus menjabat di federasi mending mundur. Karena bagaimanapun pasti ada rasa ingin saha sih numbung memajukan perusahaan gitu aya rasanya orang membela gitu. Katilu bener Ki, politik jangan dicampur pautkan dengan sepak bola karena bagaimanapun sepak bola ketika dicampur pautkan sama politik bisa menjadi hancur menurut orang. Iya. Gitu. Ya untuk ini mafia sih karena sulit mafia mungkin sulit Ki sulit pisan karena ketika berbicara mafia berarti kan damage-nya benar-benar kuat ya. Karena bukan 1 sampai 2 orang mungkin bisa bergerombolan itu teh. Iya mungkin salah satu alasan Pak Erik sekarang belum bisa memberantas semuanya mungkin karena itu karena terlalu banyak terlalu kuat karena dan perlahan lah ya mudah-mudahan lah di era Pak Erik ini mafia terberantas lah ya semuanya ya. Perihal untuk liga supaya lebih maju terus timnasnya supaya lebih wow lagi gitunya ya balik lagi terhadap pengurusnya gitu. Pengurusnya sanggup tuh gitu. Gitu. Nah, ayeuna mah ada nguruskeun wae liga bersama jajaran mafia mah moal aya rapih-rapih nanti. Ya sih, nepi ka subuh ge moal. Moal ayeuna mah mending kene geus ngadongengkeun Asia mah pantas Asia teh jelang waktu 3 poe tapi paling nya lamun cek Bapak kolot urang baheula geus mulai nya mun cek Bapak kolot urang mah can ge peureum geus kudu bentak gitu kan. Tah. Jadi sanggeus Asia teh Persib teh main deui ngalawan ngalawan sabelah kan ya ngalawan Persija Jakarta. Cik prediksi ya ayeuna mah cek api kumaha tah untuk persiapan melawan Persija Jakarta. Ya menarik ya untuk kita dengar ya. Orang akan melepas atribut orang sebagai bobotoh, tapi di dia orang berbicara sebagai penikmat sepak bola. Mau pengamat bisa. Untuk melihat Persib dan Persija, sebenarnya kedua tim ini yaitu kedua tim menurut orang yang mempunyai damage yang sangat kuat di Liga Indonesia. Maksudnya tim besar lah ya, tim besar dan mempunyai basis supporter yang sangat luar biasa. Mungkin Persib ada Bobotoh dan Persija ada Jackmania ya. Ketika pertandingan ini dimulai antara Persib dan Persija, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan, tapi gengsi, harga diri, drama yang terjadi, apapun itu, gitu. Bahkan bisa sampai hujan kartu. Gitu. Ya dan biasanya tuh kayak pertandingan ini panasnya tuh 1 minggu sebelum pertandingan. Dan 1 bulan setelah pertandingan biasanya panas, mau itu yang kalah nantinya Persija, mau itu yang kalahnya Persib. Setelah pertandingan 1 bulan tuh terus di sosial media ataupun apa tuh pembahasannya Persib, Persija.
FPP teh ku Persija we nya. Nah, jelas Gitu, pokoknya. Makanya ini benar-benar laga gengsi. Perihal berbicara taktik. Persib yang bermain pragmatis ataupun counter yang biasa dilakukan oleh Bojan Hodak dari musim lalu sampai sekarang pun masih dipakai. Dan Persija sampai di pekan 6 berarti di pekan 6 ini bermain ball possession yang dilakukan Persija. Ini dua strategi yang berbeda yang akan menarik di 90 menit jalan pertandingan loh Ki. Iya. Mungkin Persib akan bermain menunggu gitu. Dan Persija akan bermain ball possession. Ya. Orang gitu. Dan ini biasanya permainan dengan strategi seperti ini, yang satu misalkan ball possession, yang satu lagi kayak serangan counter attack cepat. Biasanya tinggal menunggu bagaimana siapa yang melakukan kesalahan pertama. Ya, makanya di sini biasanya para pelatih, baik itu pelatih dari Bojan Hodak maupun dari Persija Jakarta teh saha podieu pena itu nyata dari Spanyol akan menekankan bahwa kepada para pemainnya jangan pernah melakukan kesalahan. Dua-duanya berasal dari Eropa. Yang satu kan Kroasia, yang satu Spanyol. Mempunyai filosofi sepak bolanya tersendiri. Iya, dengan gaya bermainnya masing-masing gitu kan. Tapi saya optimis Bojan Hodak bisa mengcounter strategi dari coach Pena. Untuk seperti itu bisa oke di counter maksudnya kan belum, meskipun Persib unggul dalam bermain di kandang, tapi kan beban tersendiri ada di Persib Iya. Sebenarnya Persija diuntungkan karena recovery Persija jauh lebih banyak dibandingkan Persib. Nah itu sih yang maksudnya jadi gitu, problem buat Persib tuh. Persib tuh cuman 3 hari istirahat sebelum. Bukan istirahat. Ya maksudnya kan maksudnya tidak mainnya selama 3 hari aja. Selama 3 hari setelah itu main lagi lawan Persija dengan tensi tinggi biasanya ya. Biasanya kalau Persib versus Persija tensinya tuh tinggi. Jadi gengsi ataupun persaingan para pemain di lapangan juga sama seperti kita para supporter. Benar-benar kayak ingin menunjukkan bahwa ini yang dipertaruhkannya bukan tentang skor. Selalu ada drama yang terjadi di lapangan ya. Iya, bahkan bisa dibilang permainannya nanti kadang ada keras juga. Makanya saya menekankan juga kembali juga nih. Wasit di pertandingan ini mudah-mudahan yang benar-benar tegas, yang benar-benar kayak fair ya, yang fair gitu. Netral. Soalnya ini akan menjadikan laga yang sangat-sangat seru kalau dipimpin oleh wasit yang tegas, yang netral lah. Soalnya ini bisa bermasalah kalau wasitnya misalkan denglek beheung. Tapi pertandingan ini tuh bukan hanya ditunggu oleh Boboto ataupun The Jackmania, tapi pecinta sepak bola seluruh di Indonesia. Ya. Karena pertandingan ini membuat ketertarikan tersendiri. Punya daya tarik tersendiri menurut pengamat sepak bola, pecinta sepak bola. Meskipun entah dari fans tim manapun, tapi pasti akan menonton pertandingan ini karena rating yang histori sebelumnya itu mengalahkan sinetron loh Iya. Pertandingan ini tuh jadi ranking pertama. Iya, jadi benar-benar yang satu match loh. Yang enggak suka sepak bola aja, jika Persija versus Persib itu pengen nonton. Karena memang yang ditontonnya tuh enggak hanya tentang sepak bola kalau Persib bola aja kan. Iya, jadi ada bener drama-drama, ada pokoknya benar-benar kayak ini tuh pertandingan yang dinanti-nanti. Apalagi sama Boboto kan, mudah-mudahan lah ini tetap penonton bisa hadir lah mendukung secara full. Harus amun sampai tidak adanya lagi seperti musim lalu ya, tanpa kehadiran Boboto. Orang pertama lu dikritik Papai Paulus. Ya soalnya apa alasannya tidak harus oke lah kalau musim kemarin bolehlah meskipun berat ya ada percikannya, tapi sekarang nggak ada problem. Jangan sampai ya ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mudah-mudahan Boboto bisa datang ke stadion, bisa mendukung tim kebanggaan, dan mudah-mudahan Persib Bandungnya bisa menang 3 poin. Tapi ngeuh teu maneh perihal maksudnya teh. Kita bermain tuh kayak Dejavu di 2018 yang lalu, zaman EJCL yang ampura ya lain maksudnya mengungkit masa lalu ya. Kita bermain di tanggal 23 September. Iya. Ya.
pas pisan di mana waktu itu ada tragedi juga almarhum Haringga ya. Ya. Harus menelan korban di pertandingan itu. Sama tanggal lagi. Iya sih kalau bilang dejapu tanggal mah ya memang sama, Ya, tapi ya cuman- mudah-mudahan tidak ada dejapu korban juga. Cuman ya Mudah-mudahan di sini juga mau mengingatkan juga buat teman-teman The Jackmania ya. Jangan memaksakan lah ya. Iya, Jangan memaksakan soalnya- untuk datang ke Bandung karena gak semua bobotoh karena Dewasa. karena gak semua bobotoh tuh benar-benar open minded. Iya. Naon Ada- eta teh artinya? Maksudnya teh berpikir lagi gitu. Ya, jadi dewasa lahnya. Dewasa Tidak semua bobotoh dewasa dan juga tidak semua bobotoh bisa menerima gitu, bisa menerima. Takutnya ketemu bobotohna bobotoh oknum. Ya anarkis lah, ya anarkis anarkis. ataupun radikal. Ya, lah, jadi dan memang udah ditentukan juga kan oleh PT LIB dan juga jajarannya bahwa Sama PSSI. untuk tim tamu supporter atau Dilarang datang, ya. dilarang datang. Jadi buat The Jackmania bukan untuk melarang atau apa, jadi lebih baik nobar lah, lebih baik nobar dukung nanti tim kalian di kota masing-masing aja. ya ketimbang nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan kalian nobar aja. Masih Sama. mending ya mun panggil aja mana jeung urang. Ya masih mending lamun panggil jeung urangnya si Api mah paling diajak nyuangki di Pusdai nya. Jangan kiwe Ayo gitu. Tapi kan takutnya gitu, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan dan yang dirugikan bukan hanya sepak bola tapi kan maksudnya Persib dapat pasti semua liga pun ada dampaknya gitu kan. Iya. Jangan sampai lah ya. Oke, kesimpulan bacot santuy ini ya gitulah Ki menurut orang ya kaiji eta tah nu paling ngena mah mafia. Iya ya. Tapi untuk Persib mudah-mudahan dapat 3 poin ya. Ya jadi kesimpulannya mah Di ya Asia sepak 3 bola. poin pertama di Asia anjing. Amin, mudah-mudahan ya 3 poin di Asia plus kita juga para pemain bisa fight langsung di liga lawan Persija Jakarta. Soalnya ini 2 laga yang bisa dibilang oleh para bobotoh mah penting ya. Jadi buat para bobotoh semuanya yuk bantu dukung Persib Bandung supaya bisa melewati 2 laga ini secara aman, Secara nyaman dan juga 3 poin. Nu penting nama eta memuaskan tah. lah ya. 3 poin. Oke, sekian dari Bacot Santuy Apidong bersama Rizky Mansur ya. Mantap. Paling sakit itu bersama. Kita akan bertemu lagi di Bacot Santuy berikutnya. Berarti jangan lupa Jangan lupa follow, subscribe, follow akun sosial media yang ada deskripsi di bawah dan nyalakan loncengnya ya. Klik gitu ya. like, comment, and share. And like, Ulah jual beli bayawaknya. Entong. Entong, share-share na. Nu bener share-share na. Oke, sekian dari Apidong ya. Bos, ya.